Saat melihat pengantin wanita, pria itu terkejut menyadari gadis yang telah mengejarnya selama 7 tahun menikahi sahabat baiknya sendiri. Padahal beberapa hari lalu mereka baru bertunangan. Namun saat pesta tunangan mereka, mantan si pria terjatuh. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan tunangannya dan mau pergi. Xiang Yuchuan, kalau hari ini kamu berani pergi, semuanya akan berakhir. Hanya pesta pertunangan saja. Mana mungkin lebih penting dari nyawa Yoyao? Pria itu pun gendong mantannya pergi, tanpa menoleh ke belakang, tanpa tahu itu hanyalah siasat sang mantan untuk merusak hubungan mereka. Wanita itu pun memutuskan mengakhiri hubungan 7 tahun mereka. Ia pun mengirim pesan putus pada pria itu. Melepas cincin pertunangan, dan di depan keluarga serta teman-temannya, mengumumkan ia sudah putus dengan pria itu. Tidak ada hubungan lagi. Setelah pulang ke rumah, tanpa ragu membuang semua foto mereka bersama. Dengan hati yang terluka, dia meninggalkan tempat itu. Pria itu pun pulang. Setelah menemani mantannya, dari mulut pembantunya, ia baru tahu wanita itu sudah pergi. Namun ia tak merasa bersalah sedikit pun, malah merasa wanita itu keterlaluan. Lalu ia perintahkan asistennya untuk memesan tiket pesawat, berencana pergi liburan ke luar negeri. Bukankah Bapak menjemput Nona Tiao pulang? Jemput apa? Tak perlu dibujuk, dia akan pulang sendiri. Selama ini wanita itu memang selalu mengalah, jadi ia yakin kali ini pun sama. Tapi dia tak tahu wanita itu benar-benar hancur hatinya dan pilih pergi selamanya. Namun baru keluar rumah, ia menabrak sahabat pria itu. Ternyata sahabat pria itu juga suka wanita itu sejak lama karena tahu wanita itu mencintai temannya. Jadi dia memendamnya sampai dia mendengar wanita itu mengatakan pertunangan dia dan pria itu sudah dibatalkan. Ia pun memberanikan diri meminta bantuan pada wanita itu. Katanya teman dia meninggal di luar negeri, meninggalkan seorang anak. Tapi aturan di sana dia harus menikah baru bisa membawa anak itu. Padahal dengan kekuatan dan koneksinya, hal itu bisa diselesaikan dengan mudah. Namun ia hanya ingin jujur pada perasaannya. Tak disangka wanita itu langsung setuju. Mereka pun bersepakat untuk menikah palsu. Tanpa sadar, wanita itu masuk dalam jebakan manis pria itu. Mereka pun resmi mendaftarkan pernikahan. Namun, wanita itu tak anggap serius. Dia menyerahkan buku nikahnya dan pergi. Pria itu tak menyangka bisa menikahi gadis yang ia cintai sejak lama dengan cara seperti ini. Bukankah hal seperti ini mudah bagimu? Mengapa harus repot sampai menikah? Lalu kapan Anda akan memberitahu Nyonya tentang identitas asli Anda? Saat ia benar-benar sudah melupakan masa lalu. Faktanya, identitas Tuan Shen tidak sesederhana kelihatannya. Kemudian, ia menghadiri pesta temannya. Dan setelah menenangkan diri, ia berniat mengungkapkan kebenaran tentang dirinya dan wanita itu. Namun, baru saja ia sebut namanya. Pria itu pun marah. Kau jangan sebut dia depanku. Setiap dengar namanya aku kesal. Li Chuan, kali ini, kamu memang salah. Kamu meninggalkannya sendiri di pesta pertunangan. Tahukah kamu, betapa besar luka itu bagi seorang wanita? Namun, pria itu tak merasa dirinya salah. Ia merasa mantannya terluka, tidak mungkin dibiarkan. Menurutnya, itulah yang paling penting. Tanpa sadar, ia kehilangan wanita yang paling mencintainya. Tapi ia hanya mengira, wanita itu hanya ngambek seperti biasanya. Dengan percaya diri, ia berkata, Begitu dia sudah tak marah, dia akan kembali mencariku. Tapi kurasa, kali ini sepertinya dia benar-benar serius. Kalau kamu tidak menghargainya, akan ada orang lain yang melakukannya. Pria itu tak menyadari makna ucapan itu. Sampai akhirnya, ia menerima undangan pernikahan temannya tanpa tahu siapa mempelainya. Ia masih sempat bercanda. Lalu, dengan santai, duduk di tempatnya dan mengirim pesan ke wanita yang lama tidak membalasnya. Hari ini pernikahan Shenjon. Masalah antara kita waktu itu, aku bisa maafkan kamu. Ayo buka blokir WeChat-ku. Kali ini aku sudah cukup baik padamu.